Baik Bapak, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan prototipe aplikasi Siakap berbasis Excel, di mana aplikasi ini akan membantu kita dalam mencatat transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan secara otomatis dan terstruktur. Pertama, kami akan masuk dalam menu login. Pada tampilan awal, kami akan melihat lembar login. Di sini langsung saja kita mengisi nama pengguna dan kata sandinya. Jika sesudah kami mengisi nama pengguna dan kata sandi yang benar, langsung kita klik pada tombol masuk dan sistem akan langsung mengarah ke halaman dashboard utama. Setelah berhasil masuk pada lembar menu login, kita akan disambut dengan tampilan dashboard, di mana dalam dashboard tersebut kami sudah buatkan logo prototipe aplikasi Siakap. Di sini berisi ringkasan tentang kondisi keuangan perusahaan seperti total pendapatan, pengeluaran, dan laba bersih. Dan tidak perlu lagi menghitung manual karena semua perhitungan dilakukan otomatis oleh rumus Excel. Selanjutnya, kita masuk ke lembar data perusahaan. Di sini kita dapat mengisi data perusahaan. Nama perusahaannya Bumkam Ayam Pertelur Kampung Kayu Batu. Bidang usahanya dagang, alamatnya di Kampung Kayu Batu, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Nomor teleponnya 0812 8418 6420. Tanggal mulai data yaitu tanggal 18 Juni 2025. Berikutnya kita masuk pada lembar daftar akun. Di sini kita dapat melihat seluruh kode akun dan nama akun yang digunakan dalam pencatatan transaksi. Mulai dari nomor akun 101 yaitu kas sampai dengan nomor akun 530 beban bunga pinjaman jika ada. Berikutnya kita masuk pada lembar HPP atau harga pokok produksi. Yang pertama yaitu keterangan. Ada biaya bahan baku langsung yang terdiri dari pakan ayam selama 1 bulan yaitu 15 karung. Jadi 15 karung ini dikali dengan 1 karung pakan ayam senilai 420. Maka 1 bulannya adalah Rp6.300.000. Selanjutnya kita masuk dalam lembar jurnal umum. Misalnya, pada tanggal 18 Juni 2025 ada penerimaan uang tunai sebesar Rp65.000 dari hasil penjualan telur. Maka langkah pengisiannya di lembar jurnal adalah di kolom tanggal kita ketik 18 Juni 2025. Di kolom keterangannya kita ketik penjualan telur, dan untuk di kolom kode akun dapat kita lihat dari daftar akun, di mana 101 kas untuk debit karena uang kas bertambah senilai Rp65.000 di debit. Yang berikutnya 402 itu penjualan telur untuk kredit karena pendapatan bertambah senilai Rp65.000 di kredit. Selanjutnya kita ke lembar buku besar. Untuk buku besar ini kita masukkan dulu nama akunnya yaitu kas. Nomor akunnya yaitu 101. Diisi juga dengan kolom tanggalnya, dan untuk keterangannya juga kita isi kas karena dilihat dari jurnal umum. Berikutnya kita masuk ke bagian neraca. Kita dapat melihat kembali lagi di buku besar. Untuk inputnya itu mulai dari nomor akun 101 kas. Misalnya, jika ada piutang usaha di buku besar, dimasukkan di neraca juga dengan nomor akun 102. Kemudian kita ke lembar laba rugi, di mana pendapatan usaha ini terdiri dari penjualan telur ayam senilai Rp65.000 di posisi kredit dan penjualan ayam afkir di posisi kredit senilai Rp80.000. Jadi total pendapatannya adalah Rp145.000. Setelah itu, harga pokok penjualan terdiri dari biaya pakan sampai kerugian ayam mati di posisi debit. Jadi total harga pokok penjualan ini didapat dari penjualan biaya-biaya yang tadi sudah disebut. Selanjutnya laba kotor ini didapat dari total pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Jadi senilai Rp6.755.000.
Selanjutnya, biaya operasional yang terdiri dari biaya listrik dan air, biaya transportasi, dan biaya pemeliharaan kandang. Dari biaya-biaya operasional yang tadi, untuk laba rugi operasional didapat dari laba rugi kotor dikurangi dengan total biaya operasional. Setelah itu, pendapatan dan biaya di luar usaha. Kita jumlahkan keduanya didapatkan total pendapatan dan biaya di luar usaha. Untuk laba bersih sebelum pajak didapat dari laba rugi operasional ditambah dengan pendapatan di luar usaha, dikurangi dengan biaya di luar usaha, dan di bawahnya yaitu pajak penghasilan jika ada dimasukkan. Nah, untuk menghitung laba rugi bersih sebelum pajak didapat dari sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan. Lalu, sekarang kita masuk pada lembar arus kas. Pada arus kas, transaksi penjualan telur tadi akan tercatat sebagai arus kas masuk dari aktivitas operasional. Jadi, kita bisa melihat dari mana sumber uang masuk dan kemana uang dikeluarkan dalam satu periode. Dan yang terakhir, kita masuk pada lembar perubahan ekuitas. Modal awal merupakan jumlah modal yang dimiliki Bumkam pada awal periode atau awal tahun. Misalnya, modal awal Bumkam senilai 5 juta. Ditambah dengan laba bersih tahun berjalan berdasarkan laporan laba rugi sebelumnya. Laba bersih setelah pajak adalah 7.205.000, yang artinya usaha ayam petelur menghasilkan keuntungan yang didapat selama tahun berjalan. Lalu setoran modal tambahan. Jika selama tahun berjalan ada tambahan modal dari anggota atau pemerintah kampung, misalnya 2 juta, maka nilai ini juga ditambah ke dalam modal. Dan dikurangi dengan pembagian dividen atau SHU. Jika Bumkam membagikan sebagian laba kepada anggota misalnya 1 juta rupiah, maka jumlah tersebut dikurangi dari total modal. Selanjutnya perubahan modal. Perubahan modal sama dengan laba bersih ditambah dengan setoran modal dikurangi dengan pembagian dividen atau SHU. Sama dengan 8.205.000 rupiah. Dan yang terakhir yaitu modal akhir. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah dengan perubahan modal. Maka modal akhir berjumlah 13.205.000 rupiah. Jadi, sekian presentasi prototipe Excel Siakap dari kami kelompok 4.